Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada yang terhormat Bapak Sardian selaku dosen pengampu manajemen strategi dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Baik, perkenalkan saya Ilvian Saka, perwakilan dari kelompok 7 yang akan membimbing presentasi online pada kali ini. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saudari Karisma Aulia Putri. Kepadanya dipersilakan. Saya Karisma Aulia Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang visi, misi, dan sejarah Pertamina. Visi Pertamina yaitu menjadi perusahaan migas kelas dunia. Sedangkan misi Pertamina yaitu mengelola bisnis dan portofolio sektor hulu minyak dan gas bumi secara profesional dan menguntungkan, serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Sejarah Pertamina. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut mengubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional yang disingkat menjadi Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina sehingga saat ini. Pada tahun 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara PN Permina. Kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau yang disingkat sebagai Pertamina pada tahun 20 Agustus 1968. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengelola migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligator atau PSO dilakukan melalui kegiatan berusaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003, tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina atau Persero, yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada 10 Desember 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada tahun 2006, tanggal 20 Juli, PT Pertamina Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina Persero mengubah visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Kemudian, pada tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Melalui RUPSLB, tanggal 19 Juli 2012, Pertamina menambahkan modal ditempatkan atau di sektor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. Kemudian, pada tanggal 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan modal ditempatkan, dan diambil sebagian oleh negara serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016, Notaris Leni Janis Ishak SH. Pada tanggal 20 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS selaku dengan SK BUMN nomor S-690 atau MBU atau 11 atau 2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan Dewan Komisaris, kemenangan atas nama Direktur Utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Ilvian Saka. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu struktur organisasi Pertamina. Jadi, jajaran direksi PT Pertamina itu ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham, sehingga para pemegang saham memiliki peranan penting dalam perusahaan karena modal dasar perusahaan terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi holding Pertamina terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris. Mengutip dari Pertamina.com, berikut ini rincian orang-orang di balik perusahaan raksasa milik BUMN. Yang pertama yaitu Direktur Utama Niki Widiawati. Yang kedua, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha yaitu Iman Rahman. Kemudian Direktur Keuangan Emma Sri Martini. Direktur Sumber Daya Manusia Muhammad Eri Sugiarto. Direktur Logistik dan Infrastruktur Mulyono. Direktur Penunjang Bisnis Dedi Sunardi. Komisaris Utama Basuki Saya Purnama. Wakil Komisaris Utama Pahala Nugraha Mansuri. Komisaris Heru Pambudi dan Ego Syahrial.
Komisaris Independen Alexander Lai, Ahmad Fikri Assegaf, dan IGH. Selanjutnya yaitu gambaran umum Pertamina. Pertambangan minyak dan gas bumi negara menjadi perusahaan perseroan. Produk yang dikelola Pertamina meliputi bahan bakar minyak, PSO dan non-PSO, bahan bakar khusus, gas, non-BBM, dan petrokimia. BBM PSO adalah bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah, sedangkan non-PSO adalah bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah. PSO seperti premium, sedangkan non-PSO meliputi Pertamax, Pertamax Deck, dan Pertamax Plus. Bahan bakar non-BBM meliputi aspal, pelumas, sedangkan gas meliputi LPG, BPG, bahan bakar gas, misikol atau pengganti CMC yang ramah lingkungan. Baik, karena nama saya Cahaya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength, yang menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Produk dari Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional, diantaranya produk oli dari Pertamina yang sudah memiliki sertifikat ISO. Memiliki pelayanan, yang kedua memiliki pelayanan yang baik untuk pelayanan, sudah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia di PT Pertamina atau Persero merupakan orang yang sudah profesional di bidangnya, memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah teruji. Selain itu, pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan dunia bisnis banyak diikuti oleh para karyawan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya. Yang keempat, pengalaman di bidang migas. Pertamina sudah bergerak di bidang migas di Indonesia sejak tahun 1968. Dengan pengalaman yang cukup lama di bidang migas, faktor ini dapat menjadi salah satu nilai tambah. Pengalaman dan pengakuan dari dunia internasional berhubungan dengan dunia migas menjadikan Pertamina cukup disegani di bidang migas. Yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Teknologi informasi di Pertamina sudah terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan adanya divisi SBTI, ini menunjukkan adanya kepedulian yang cukup tinggi dari pihak manajemen untuk mengembangkan teknologi informasi. Yang kedua, ada weakness. Yang pertama, kurangnya modal kendala Pertamina saat ini adalah kekurangannya modal dalam hal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga pihak manajemen membangun kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan tersebut. Yang kedua, masalah birokrasi yang menghambat kinerja birokrasi yang terlalu rumit, menghambat proses pengambilan keputusan karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk menjalankan suatu keputusan. Yang ketiga, penempatan karyawan tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia di PT Pertamina. Banyak yang penempatan dan penggunaannya tidak maksimal sehingga mengurangi efektivitas dan efisien perusahaan. Yang keempat, jumlah armada yang kurang peningkatan permintaan pasar dan membutuhkan arus distribusi barang yang tinggi dapat terhambat dengan kurangnya jumlah armada pengangkut barang yang ada sekarang ini. Yang kelima, tergantungan pasokan pada satu pemasok sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan produk akan mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga, opportunity. Yang pertama, pasar bisnis yang masih tinggi. Penggunaan migas yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dunia saat ini membuat permintaan akan produk ini tetap tinggi walaupun terjadi gejolak harga. Yang kedua, harga jual yang murah. Pertamina dapat menjual BBM dengan harga murah karena pemanfaatan dari subsidi pemerintah. Hal ini dapat digunakan Pertamina sebagai salah satu kesempatan untuk menguasai pasar migas di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya migas yang masih cukup tinggi. Sumber cadangan migas yang tersedia di Indonesia masih cukup banyak yang belum tereksploitasi. Cadangan minyak ini dapat digunakan Pertamina untuk meningkatkan penjualan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, produk dengan nilai oktan tinggi yang menghasilkan pembakaran yang lebih bersih, non subsidi, yang bisa jadi menggantikan dominasi penjualan premium. Yang kelima, sebagai pemimpin dalam pasar bahan minyak, BBM PT Pertamina memiliki kesempatan untuk mengubah pelayanan yang kurang baik dan mengubah image yang tertancap benak di konsumennya, menjadikan konsumennya menjadi konsumen yang memiliki loyalitas tinggi pada PT Pertamina. Yang keempat, terakhir, trends. Yang pertama, masuknya pihak swasta untuk beroperasi di bidang non-BBM. Dengan masuknya pihak swasta yang bergerak di bidang non-BBM, cukup cakupan pasar Pertamina dalam hal non-BBM seperti oli menjadi berkurang. Hal ini menjadikan pendapatan Pertamina menjadi berkurang. Yang kedua, makin banyaknya pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di wilayah Indonesia. Pihak swasta yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia kadang mempunyai dana dan peralatan yang lebih bagus dibanding Pertamina. Hal ini menyebabkan lahan minyak mentah yang kaya akan cadangan minyak akhirnya dikelola oleh pihak swasta. Yang ketiga, pengaruh intervensi. Dikarenakan Pertamina merupakan perusahaan multi internasional, maka adanya pengaruh-pengaruh intervensi di dalam tubuh Pertamina, khususnya pada posisi manajemen strategis seperti Dewan Komisaris Intervensi. Ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Baik, itu yang saya dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada Rata. Terima kasih. Terima kasih kepada Karisma Aulia Putri dan Ica Khairunisa telah menyampaikan materinya. Kemudian saran dan masukan. Pihak perusahaan dapat menggunakan alat ukur skala sikap kepuasan kerja yang digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu tes pada karyawan
untuk memprediksi kecenderungan motivasi yang ada pada calon karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian, dengan berdasarkan pada analisis data, PT Pertamina dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan motivasi kerja yang ingin ditimbulkan oleh perusahaan agar kinerja karyawan dan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya menampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.